Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Doa mulai. Baik anak-anak sekalian, mungkin perlu saya cek dulu nih, pada on cam semua ya, coba on cam dulu, pada on cam dulu, open cam. Ya, kita cek kesiapan belajarnya ya, apa betul-betul siap apa enggak ini. Oke, udah pada open cam semua ya. Terima kasih, udah pada rapi-rapi. Pokok bahasan kita adalah tentang fluida statis. Apa sih fluida statis itu? Baik. Jadi sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita simak video berikut ini ya. Video ini tentu ada hubungannya dengan pokok bahasan yang akan kita bahas ya. Jadi manfaatnya banyak nanti, salah satunya di video ini. Akan disimak baik-baik ya. Bendungan Pandanduri terletak pada Daspalung, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Dengan luas genangan 315,7 hektar dan volume tampungan sebesar 27 juta meter kubik. Bendungan ini dibangun pada tahun 2011 dengan tipe konstruksi timbunan zona inti tegak dan lebar spillway sebesar 37,5 meter. Itu tadi video tentang apa itu? Bendungan. Bendungan ya, bendungan yang ada di Lombok Timur ya. Apa sih yang dibendung itu? Air. Airnya ngalir apa diem itu? Ya. Diem aja. Nah, kalau seandainya gitu ya, bendungannya jebol gitu ya, apa yang terjadi? Banjir. Banjir atau airnya ngalir keluar gitu ya. Padahal enggak ada yang ngapa-ngapain gitu, tiba-tiba airnya keluar itu kenapa kira-kira ya? Kita akan banyak membahas tentang air gitu ya, dari seperti contoh penerapannya adalah di bendungan tadi itu. Nah, jadi yang kita pelajari pada hari ini adalah apa sih besaran fluida statis dan tekanan hidrostatis. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pada pembelajaran kali ini gitu ya, kalian diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini artinya adalah tujuan atau tanda bahwa pembelajaran kita ini berhasil gitu ya, bahwa kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi faktor mempengaruhi tekanan hidrostatis. Jadi untuk mempelajari ini, pada kali ini kita akan, tentu karena ini konsep baru, nanti saya akan kenalkan besaran-besaran apa gitu yang ada, kemudian kalian melakukan percobaan, berdiskusi, ada yang presentasi, kemudian kita sama-sama menarik kesimpulan ya. Apa sih pengertian fluida statis itu ya? Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Nah, contohnya apa yang dapat mengalir? Air. Air. Nah, ini kita kembali lagi sekarang. Lihat gambar ini ya. Muncul gambar di situ ya. Oke. Ya. Ini kan dindingnya nih. Nah, coba fokus ke dindingnya nih. Bagaimana bentuknya itu? Konstruksinya. Semakin ke bawah semakin tebal, Pak Guru. Semakin ke bawah semakin tebal ya. Baik, semakin ke bawah semakin tebal itu kenapa sih? Untuk apa sih gitu ya? Nah, tadi saya tanyakan tadi di awal itu kalau seandainya ini jebol gitu ya. Dindingnya jebol, tadi katanya banjir, berarti airnya ngalir ya keluar. Kira-kira apa sih yang menyebabkan air itu keluar padahal kan tidak ada yang dorong dari sana gitu ya? Jebol. Kanan, Pak. Mungkin ada tekanan, Pak Guru. Gimana? Mungkin ada Pak Guru. Tekanan dari mana?
Air. Tekanan dari air. Oke, berarti udah baca ya materinya. Nah, oke. Apakah betul seperti itu? Oke, untuk itu, nah mari kita saksikan dulu demonstrasi berikut ini ya. Kalau memang ada tekanan, seperti apa sih tekanan itu? Coba disimak dulu videonya ya. LKPD-nya sudah dipegang semua ya? Sudah. Saya berikan kemarin, baik. Kemudian alat bahan sudah disiapkan? Sudah. Oke. Nah, jadi nanti kalian lakukan percobaan secara mandiri ya di rumahnya, di tempatnya masing-masing gitu ya. Percobaan sendiri. Kemudian diskusi. Nah, nanti berdiskusi dalam kelompok ya. Nah, sudah saya bagi grup WA-nya, WA kelompoknya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Silahkan memanfaatkan ruang diskusi ini. Jadi yang pertama kalian percobaan dulu secara mandiri, kemudian berdiskusi dalam WA grupnya ya. Nah, nanti saya kunjungi nanti di WA grupnya ya. Nanti tanya-tanya apa semuanya di masing-masing di WA grupnya ya. Sudah bisa dipahami yang akan dilakukan? Sudah. Oke, baik. Oke, silahkan pada live semua ya. Nanti untuk kembali lagi pakai link yang di WA group. Untuk lubang pertama yaitu sejauh 10 cm. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Oke, udah mau jam 9 ini ya. Baik, udah gimana? Udah pada nyampe kesimpulan ya. Silakan kelompok lain disimak ya presentasi dari temannya Rizka ini ya. Baik, Pak Guru. Baik, nama saya Rizka Dwi Nureca Santi, perwakilan dari kelompok 3, Ya. 11 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan hasil pengamatan saya Ya. tentang memiliki tekanan hidrostatis tersebut ini. Untuk kode lubang yang pertama, kode lubang R itu memiliki kedalaman 5 cm dengan jarak pancar 22,8. Jadi saya bulatkan langsung ke 23 cm. Untuk bagaimana cara pancaran air pada masing-masing lubang, apakah sama? Jarak pancarannya tentu saja berbeda karena semakin ke bawah titik lubangnya, maka semakin jauh pula jarak pancarannya. Kesimpulan dari hasil percobaan dan diskusi yang telah kami lakukan yaitu yang pertama, tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Yang kedua yaitu tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman. Dan yang terakhir, tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman. Semakin besar kedalaman, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Terima kasih Rizka ya dari kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Plus ya untuk temannya. Oke, bagus sekali Rizka ya. Udah dari langkah-langkahnya tadi. Nah, ada yang menanggapi teman yang lain? Saya Pak Guru. Oh ya, Farid. Mana? Kedalamannya mulai dari 4 cm Pak Guru, tapi hasilnya sama ke bawah, jauh pancarannya. Oh, Farid ya, pakai 4 cm mulainya. Oke, jadi beragam ya, tapi mencapai kesimpulan yang sama ya. Oke, jadi gambaran percobaannya seperti ini ya, kalau digambarkan secara grafis gitu ya. Jadi ada lubang 1, 2, 3 nyata gitu ya, dari hasil percobaan kalian tadi. Ada yang bisa mengulangi kesimpulannya tadi? Saya, Pak Guru. Oh iya, Mona. Oke, raise hand. Baik. Saya bisa menyimpulkan dari percobaan baik Rizka yang tadi menjelaskan dan yang saya
lakukan dengan teman-teman saya yang lain, yaitu di mana air keluar dari botol karena adanya tekanan hidrostatis. Di mana tekanan hidrostatis itu sendiri adalah tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Ya. Itu yang saya dapatkan dari percobaan tadi. Oh iya, silakan. Dipengaruhi oleh kedalaman. Tekanan hidrostatis banding lurus dengan kedalaman. Semakin besar kedalaman, maka tekanan hidrostatis besar juga. Oke, terima kasih ya, udah bagus ya, tadi udah bisa menyimpulkan. Jadi, nah kalau kita kembalikan, gitu ya, kembalikan ke masalah tadi nih. Tadi kan ada tuh air keluar dari botol. Apa sih yang menyebabkan air keluar dari botol? Karena adanya tekanan. Karena adanya tekanan ya. Air keluar dari botol dikarenakan adanya tekanan hidrostatis. Ya, tadi si Shirley ya tadi ya, karena ada tekanan ya, bagus sekali. Kemudian Imam menambahkan lebih lengkap lagi. Tekanan apa sih? Tekanan hidrostatis. Ya, bagus sekali Shirley, Imam ya, terima kasih ya. Kenapa sih bentuk dinding itu harus tebal ke bawah gitu ya? Yang bisa menjelaskan. Pak Guru. Ya, Putri, coba. Karena ada tekanan hidrostatis, di mana semakin bawah tekanan hidrostatis itu semakin besar, sehingga dinding bendungan itu dibuat ke bawah itu semakin tebal untuk menahan tekanan tersebut. Oke, cukup ya, segitu ya. Ya, jadi bisa dikatakan ya tepat sekali yang dikatakan oleh Putri. Nah, seperti apa sih sebenarnya tekanan hidrostatis itu? Nah, apa yang mengaruhi selain kedalaman? Apakah ada yang lain? Maggie ya. Pelajaran hari ini saya dapat menjelaskan tentang tekanan hidrostatis. Oke. Tekanan karena dengan disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Oke. Dan tekanan hidrostatis juga berbanding lurus dengan kedalaman. Semakin besar kedalamannya, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Selain itu, tekanan hidrostatis juga dipengaruhi oleh kedalaman, massa zat cair, dan percepatan gravitasi. Hanya itu, bagus. Sekian. Saya mengingat tentang hukum pokok hidrostatika, di mana pada hukum pokok hidrostatika menyatakan bahwa pada satu titik semua titik yang terletak pada suatu bidang yang sama atau pada kedalaman yang sama pada suatu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Baik, bagus sekali ya. Terima kasih. Siapa tadi? Negi, Nadia, ya sudah mengingatkan tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk penilaiannya nih. Nah, ini ada tugas di Google Classroom ya. Nanti saya kirimkan ke GC-nya ya. Oke. Bagaimana kira-kira pembelajarannya hari ini? Senang? Alhamdulillah, Pak. Melalui WA senang gitu ya. Bagian mana yang paling disenangi? Putri? Nonton video, Pak Guru. Oh, nonton video, senang dia. Kalau Mona, kamu senangnya mana, Mona? Saya senangnya ketika melakukan percobaan Pak Guru pas lubangin botol. Belajar apa? Pembelajaran itu seperti itu ya, mendidik. Ya, bukan hanya belajar ini itu. Jadi ada unsur pendidikannya ya. Kalian seperti tadi udah melakukan banyak hal, menyimpulkan. Nah, sebagai penilaiannya ya harus kita melakukan ya penilaian gitu ya. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi untuk ke depan kita akan membahas tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Pembelajaran kita untuk hari ini kita tutup. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa protokol kesehatan ya, harus ditaati ya, 5M terutama. Yang paling penting apa ini? Masker ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.